cerita di depan kelas. Aku senang sekali. Aku siapkan cerita Putri Kelawat tentang Putri Owa-Owa yang ditolong oleh seorang pemuda gagah bernama Nalau. Aku berlatih di depan cermin. Riut, riang, riut, awat aku kakak Nalau. Kantem, kayangku kantem, kantem kayu daan olai. Kubisikan ke kucing dan burung yang ada di rumah, sampai mereka seperti mengangguk mengerti. Tapi saat aku berdiri di depan kelas, ada yang tertawa. Lalu samar bisikan, dengar, Gita sedang berbahasa alien. Yang lain menirukan kataku dengan suara cempreng, seolah-olah bahasa-bahasa itu lucu, aneh. Tanganku gemetar, tapi aku teruskan. Aku harus, karena jikalau aku berhenti, siapa lagi akan mendengarkan Putri Kelawat? Aku tahu mereka tumbuh dengan bahasa lain, dengan cerita-cerita lain. Tapi kenapa harus menyakitkan? Kenapa harus menghina sesuatu hanya karena berbeda? Sepulangnya dari sekolah, aku menangis di bawah pohon mangga dekat rumah. Kubuka buku nenek, ku sentuh tulisan tangannya. Aku bayangkan dia dulu bercerita untuk seluruh kampung, disambut tepuk tangan dan decak kagum. Tapi sekarang aku hanya mendapatkan cibiran dan hinaan. Tidak akan. Aku tidak akan berhenti. Aku ingat kata ayah. Kita, nah, bahasa adalah nyawa. Jika tak ada lagi yang berbicara, maka matilah ia. Aku tak mau bahasa-bahasa mati. Aku tak mau cerita-cerita nenek hilang bagaikan asap yang tersapu angin. Mungkin sekarang mereka menertawakanku, tapi suatu hari aku akan berdiri lagi dan lagi, sampai telinga mereka terbiasa, sampai mereka paham di balik kata-kata ini ada sejarah, ada jiwa, ada kami. Nenek bilang putrinya Ita pun awalnya juga dianggap aneh, tapi suaranya mampu menyelamatkan hutan. Mungkin aku seperti dia, aneh tapi diperlukan. Jadi biarlah, tertawalah, hina aku. Aku tetap Gita, penjaga cerita, penjaga bahasa. Dan suatu hari suaraku akan kalian dengar. Tapi bukan sebagai lelucon, melainkan sebagai warisan. Setiap garis di buku ini adalah jejak jari nenek. Aku masih ingat baunya, campuran minyak kayu putih dan tanah lembab setelah hujan. Dulu di rumah panggung itu suaranya berbulung-bulung seperti ombak telake. Kalian tahu berapa harga yang nenek bayar untuk buku ini? Tahun 1963, ia berjalan 30 km ke kota, menjual gelang manik-maniknya hanya untuk membeli kertas dan tinta. Lalu, ia menulis satu huruf demi satu huruf. Dengan tangannya sudah bergetar karena malaria. Habis sekarang